Lingkungan sosial pendidikan. Lingkungan sosial pendidikan dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, keluarga sebagai lembaga pendidikan. Kedua, sekolah sebagai institusi sosial. Ketiga, masyarakat media informasi sosial. Keempat, prospek pengembangan. Pertama, keluarga sebagai lembaga pendidikan. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama dalam kehidupan anak. Dalam lingkungan keluarga inilah anak mulai belajar berbagai hal yang dampak terhadap perkembangan sosial dan sikap anak. Salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan anak dalam keluarga adalah tipe layanan orang tua. Tipe layanan orang tua dalam keluarga dibagi menjadi 4 macam. Pertama, tipe layanan orang tua yang hangat, yakni yang memberikan kasih sayang yang tulus dan perhatian yang besar terhadap kepentingan anak. Anak-anak dari keluarga yang memiliki tipe layanan ini menunjukkan sifat mandiri dan percaya diri yang tinggi. Kedua, tipe layanan orang tua yang mengekang, yang ditandai dengan sifat orang tua yang selalu memberikan larangan yang bersifat otoriter terhadap anaknya. Tipe layanan seperti ini akan membentuk anak yang takut dan akhirnya menimbulkan kenakalan pada anak laki-laki, dan anak perempuan cenderung pasif dan hidup tergantung pada orang tua. Ketiga, tipe layanan orang tua yang mengabaikan, yang ditandai dengan sifat orang tua yang memberikan kebebasan yang berlebihan dan tidak mempedulikan anaknya. Dampak layanan seperti ini membuat anak cenderung berperilaku tidak terarah dan tidak terpimpin. Keempat, tipe layanan orang tua yang bermusuhan dan bersifat kekerasan terhadap anaknya. Dampak layanan seperti ini membuat anak menjadi membangkang, tidak berdaya dan pasif. Berdasarkan uraian di atas, dijelaskan bahwa bentuk layanan orang tua dalam keluarga mempengaruhi perkembangan dari anak itu sendiri. Kedua, sekolah sebagai institusi sosial. Proses pendidikan secara formal dilakukan melalui sistem persekolahan. Pada umumnya dipandang sebagai proses terbuka. Proses pendidikan secara formal ini bersifat terbuka sehingga dapat diketahui dan dilihat oleh siapapun dan diorganisasikan secara baik, mulai dari peraturan peserta didik sampai peraturan kapan seorang harus belajar dan apa saja yang harus dipelajari pada waktu tertentu, sampai pada peraturan sistem penilaian sebagai bukti terjadinya perubahan dari individu sebagai akibat proses pendidikan. Akan tetapi, baik edukasi maupun sosialisasi juga dapat terjadi secara informal dan bersifat tertutup, dan bahkan sebagian tidak disadari oleh individu yang bersangkutan. Dalam beberapa masyarakat, misalnya sekelompok masyarakat tribal, sifat universal dari sekolah-sekolah dan proses sekolah tersebut digolongkan menjadi 6 golongan besar. Yang pertama, sekolah-sekolah memberikan dasar-dasar pengetahuan untuk menyadari dirinya sebagai warga masyarakat dan warga negara. Sekolah-sekolah ini meliputi pendidikan kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah lanjutan. Kedua, sekolah-sekolah yang memberikan pengetahuan tingkat lanjutan di perguruan tinggi yang memberikan pendidikan. Ketiga, sekolah-sekolah yang berorientasi pada pendidikan agama. Keempat, sekolah-sekolah yang menyiapkan generasi muda untuk menjadi militer. Yang kelima, sekolah-sekolah kejuruan yang berorientasi pada kerja. Dan sekolah-sekolah dalam bentuk yang lainnya, misalnya sekolah yang mempersiapkan untuk memperluaskan pengetahuan tertentu, misalnya sekolah untuk menyiapkan guru-guru agama, dan sekolah-sekolah yang mempersiapkan tenaga-tenaga profesional lainnya. Ketiga,
Masyarakat media transportasi sosial. Masyarakat adalah sekelompok orang yang terbentuk dari suatu semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi antar individu-individu yang berbeda dalam kelompok tertentu. Sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar identitas-identitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang independen atau saling berhubungan satu sama lain. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas tertentu. Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utama dalam mata pencarian. Peran serta kelompok masyarakat dalam bidang pendidikan dibagi menjadi 5 bagian, yakni organisasi pendidikan, sosial, politik, ekonomi, dan agama. Partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan yakni dapat meningkatkan kualitas pelayanan pembelajaran di sekolah serta prestasi belajar siswa di sekolah. Manfaat pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat yaitu pertama, memperbesar dorongan waspada diri, kedua, mempermudah atau meringankan beban sekolah, ketiga, memungkinkan upaya meningkatkan profesi mengajar guru, yang keempat, opini masyarakat tentang sekolah akan lebih positif atau baik, yang kelima, masyarakat akan ikut serta memberikan kontrol atau koneksi terhadap sekolah, dan yang ketujuh, dukungan moral masyarakat akan tumbuh terhadap sekolah. Keempat, prospek pengembangan. Sekolah tidak akan bisa melaksanakan kegiatan pendidikannya dengan lancar tanpa adanya dukungan dan ketertiban dari masyarakat. Sehingga pihak sekolah hendaknya mampu menganalisis sekelompok masyarakat mana yang bisa dilibatkan dalam mendukung penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan di sekolah. Aktivitas pihak sekolah atau pengelola pendidikan dalam hal ini sangat diperlukan untuk menjalin kerjasama sekolah dengan lingkungan keluarga, orang tua siswa, dan lingkungan masyarakat di sekitar sekolah. Prospek pengembangan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kutub keluarga atau rumah tangga. Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan, dikemukakan bahwa anak remaja atau anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan sosial keluarga yang tidak baik atau tidak harmonis keluarganya, maka resiko anak untuk mengalami gangguan kepribadian, menjadi kepribadian antisosial dan berperilaku menyimpang akan lebih besar dibandingkan dengan anak atau remaja yang dibesarkan dalam keluarga sehat dan harmonis. 2. Kutub sekolah. Kondisi sekolah yang tidak baik akan mengganggu proses belajar mengajar anak didik, yang pada gilirannya akan memberi peluang pada anak didik untuk berperilaku menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak baik tersebut antara lain sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai, kuantitas dan kualitas tenaga guru yang tidak memadai, kuantitas dan kualitas tenaga non-guru tidak memadai, kesejahteraan guru yang tidak memadai, kurikulum sekolah yang sering berganti-ganti, muatan agama, budi pekerti yang kurang, serta lokasi sekolah yang rawan dan lain sebagainya. Ketiga, kutub masyarakat atau kondisi lingkungan sosial. Masyarakat dalam pandangan ahli ilmu manusia pada umumnya tidak semua para ahli berpendapat yang sama mengenai masyarakat. Hal ini disebabkan sudut pandang para ahli tidak selalu sama dalam melihat lokasi dan waktunya pun berbeda. Faktor
faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan dapat merupakan faktor yang menimbulkan anak atau remaja untuk berperilaku menyimpang. Faktor kutub masyarakat ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, faktor kerawanan masyarakat atau lingkungan dibagi menjadi 10 bagian, yaitu yang pertama, tempat-tempat hiburan yang buka larut malam bahkan sampai dini hari. Kedua, peredaran alkohol, narkoba, obat-obatan terlarang. Yang ketiga, pengangguran. Yang keempat, anak-anak putus sekolah atau anak-anak jalanan. Yang kelima, wanita tunasila. Yang keenam, peredaran bacaan, tontonan, TV, majalah, dan lain-lainnya yang bersifat pornografi dan kekerasan. Yang ketujuh, perumahan kumuh yang padat. 8. Pencemaran lingkungan. Kesembilan, tindakan kekerasan dan kriminalitas. Yang ke-10, kesenjangan sosial. Kedua, daerah rawan. Daerah rawan ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, penyalahgunaan alkohol, narkotika, dan zat adiktif lainnya. Kedua, perkelahian perorangan atau perkelompok bahkan massal. Yang ketiga, kebut-kebutan. Yang keempat, pencurian, pemerasan, pemerkosaan, dan perampokan. Yang keenam, pembunuhan. Dan ketujuh, tindak kekerasan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.